Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man ihtada. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa lanjutkan pembahasan kita, yaitu membaca kitab Qatrun Nada Fadlus Sada insyaallah ta'ala. Baik. Nah, ikhwan yang kiram, sebelumnya kita murajaah dari ikhwan kemarin pada pertemuan sebelumnya, apa yang telah kita bahas. Fadhal ikhwan, ada? Fadhal ikhwan. Nah, Ustaz. Kan kemarin tentang bahas mufrad, Ustaz. Yang dimaksud mufrad. Apa itu mufrad? Apa-apa yang tidak menunjukkan sebagiannya atau sebagian yang lainnya. Contohnya, Ustaz, beliau sampaikan Zaidun. Jadi bagian Zaid itu Zai, ya, dal. Ketika dibagi tidak ada maknanya, Ustaz. Zai, dal, dan Zai, ya, dan dal, Ustaz. Kemudian bukan lawan dari musan atau jamak di sini, Ustaz. Nah, Ustaz. Kemudian belum menjelaskan kenapa belum memakai qol bukan lafaz. Karena lafaz itu jenis yang jauh. Karena lafaz itu penggunaannya bisa yang tidak mempunyai makna dan mempunyai makna. Adapun qol adalah jenis yang qarib dekat karena memiliki makna. Kemudian tentang pembagian atau jenis kalimat, Ustaz. Yang kemarin, Ustaz, ada 3. Ini isim, fi'il, huruf. Dan ini didapati karena istiqra', Ustaz, atas penelitian. Iya. Dan itu kesimpulannya, Ustaz. Afwan. Wafikum barakallah. Baik, akhwat yang lainnya, fadhal. Fadhal, akhwat. Nggak ada akhwat yang bisa menambahkan atau cukup? Baik, barakallahu fikum. Nah, sekarang kita lanjutkan insyaallah ta'ala. Baik. Ikhwan dibaca.
tentang fa'ammal ismu fayu'rafu bi'al dan seterusnya. Fadhal ya ikhwan. Zin, Zat. Bisa nyoba, Zat? Anak Saifuddin. Fadhal. Akhwana Saifuddin. Fadhal. فأما الاسم فيعرف بآل كالرجل وبتنوين كرجل وبالحديث عنه كتاء ضربت. شارح لما بينت من حصرت فيه أنواع الكلمة الثلاثة شرعت في بيان ما يتميز به كل واحد منها عن قسيميه لتتم فائدة ما ذكرته. فذكرت للاسم ثلاث علامات: علامة من أوله وهي الألف واللام كالفرس والغلام، وعلامة من آخره وهي التنوين وهو نون زائدة ساكنة تلحق الآخر لفظا لا خطا لغير توكيد، نحو زيد ورجل وصه وحينئذ ومسلمات، فهذه وما أشبهها أسماء بدليل وجود التنوين في آخرها. وعلامة معنوية وهي الحديث عنه كقام زيد، فزيد اسم لأنك حدثت عنه بالقيام. وهذه العلامات أنفع العلامات المذكورة للاسم، وبها استدل على اسمية التاء في ضربت. ألا ترى أنها لا تقبل ولا يلحقها التنوين ولا غيرها من العلامات التي تذكر للاسم سوى الحديث عنه فقط. San hasbuk. Mumtaz. Barakallahu. Jazakallah. Baik, ikhwani al-kiram dan akhwati al-karimat. Tadi sudah disebutkan oleh akhuna Dana ya, tentang pembahasan yang kemarin, dan juga pada pertemuan sebelumnya pada liqa kita sebutkan bahwasannya di antara dalil para ulama menetapkan bahwasannya kalimat atau al-kalam di dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi 3, itu menggunakan tatabbu' dan istiqra'. Jadi mereka menelaah kutub lughawiyah, kitab-kitab bahasa Arab, maka mereka memberikan kesimpulan bahwasannya kalimat dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi 3, menggunakan tatabbu' ini ya, dan istiqra'. Baik, tatabbu' dan istiqra'. Itu yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kemudian ikhwan yang kiram dan akhwati al-karimat, di sini muallif menyebutkan fa amma lismu fayu'rafu bi'al karrajuli wa bitanwini karajulin wa bil hadithi anhu kata'i darabtu. Nah, kenapa muallif al-Imam Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala tidak menyebutkan ta'rif al-ism? Siapa tahu jawabannya? Ikhwan dulu. Ya, kenapa? Limadha al-muallifu la yadhkur ta'rif al-ismi fi hadzal kitab, fi kitab Qutrin Nada. Mas sabab? Ahad yujib min al-ikhwa wa ihda tujib min al-akhwat. Karena tanda-tanda isim maka kita akan mengetahui
yang mana saja isim itu. Ahsan. Baik. Hunaka jawabun akhar. Ada jawaban yang lainnya, barakallahu jazakallahu khair. Ada jawaban lain dari kalangan ikhwan? Fadhal. Ustaz. Karena ini kitab lanjutan Ustaz. Jadi takrif isim itu sudah disebutkan di kitab-kitab dasar Ustaz atau sebelumnya Ustaz. Iya. Mumtaz. Jazakallahu khair. Akhuna Marsu. Na'am. Kemudian dari akhwat. Akhwat. Ada akhwat bersama kita? لا أعرف يا أستاذ. Tayyib. Naam, ahsan. Yang lainnya, akhwat yang lainnya mungkin? Ada? Tayyib. Atau akhwat memberikan definisi apa itu isim. Nah, ta'riful ismi. Ya ayatuha al-akhwat. Uridukun an tadhkurna ta'rifal ismi. Ma huwal ism? Fadhal. Nah, ما دل على مسمى ولم يقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. طيب. أحسن. هل هناك تعريف آخر يا أيتها الأخوات؟ Tidak ada. Baik, begini. Perhatikan baik-baik. Anda minta waktunya 40 menit ke depan. Perhatikan baik-baik yang sedang main HP atau yang sedang berbaring, maka tegakkan tubuhnya, perhatikan baik-baik. Pertama, kenapa muallif rahimahullahu ta'ala al-Imam Ibnu Hisham tidak menyebutkan ta'rif? Maka jawabannya, karena dari namanya saja itu sudah jelas al-ismu. Al-ism ma dalla 'alal musamma. Sesuatu yang menunjukkan diberi nama kepada hal tersebut, itu namanya isim. Itu kalau misalnya kita kembalikan kepada ta'rif lugawi, ya, yang menunjukkan nama, maka dia adalah ism. Nah, ikhwani al-kiram dan akhwati al-karimat, banyak dari kalangan para ulama mendefinisikan apa itu isim. Seperti tadi disebutkan oleh ukhtana, ya, ma yadullu ala ma'nan wa lam yaktarin bi ihda al-azminati. Jadi segala sesuatu yang menunjukkan makna dan tidak berkaitan dengan 3 waktu. Nah, itu kita katakan definisi yang sahih juga. Cuman ada definisi yang menurut kami lebih afdal dan lebih baik. Apa itu? Yaitu definisi yang disebutkan oleh Abul Qasim Az-Zanjaji. Perhatikan, Abul Qasim Az-Zanjaji dalam kitabnya Al-Idah fi Ilal An-Nahwi. Beliau mengatakan, Nahdo. Ya. Beliau mengatakan, ya, al-ismu ya
huwa ma kana fa'ilan au maf'ulan bihi waqi'an ya fi hiyazi fa'il au maf'ul bihi ya fi hiyazi al-fa'il au maf'ul bihi. Nah, ini ya Abul Qasim Az-Zanjadi, beliau memberikan definisi tentang isim, dan menurut anak ini definisi yang afdal, ahsan dibandingkan definisi-definisi ulama yang lainnya. Beliau mengatakan al-ismu huwa ma kana fa'ilan au maf'ulan bihi. Jadi isim itu sesuatu yang dia itu bisa kita jadikan fa'il dan juga bisa kita jadikan maf'ul bi. Contoh misalnya, kita mengatakan Ja'a Muhammadun. Muhammadun, apa i'rabnya Muhammad? Fa'il. Apa i'rabnya Muhammad? Fa'il. Ya ikhwan ya al-kiram. Marfu. Marfu. Marfu ya Marfu. ikhwan ya al-kiram. Nam, la tansaw. Idza su'iltum i'rab fa'al-i'rab thalath, imma marfu', mansub, atau majrur. Wa amma idza su'iltum al-mawqi' kathir, mubtada, khabar, fa'il, maf'ul bi, maf'ul li ajli, wa ghairi dzalik. Jadi kalau antum ditanya i'rab, maka i'rab itu ya 3 tadi, yaitu apakah marfu', apakah mansub, apakah majrur. Namun ketika antum ditanya al-mawqi', kedudukan, ya antum jawab apakah mubtada, khabar, maf'ul bi, maf'ul li ajli, dan lain sebagainya. Jadi perhatikan baik-baik. Baik, barakallahu fikum. Nah, aw waqi'an fi hiyazil fa'il au maf'ul bihi, atau kalimat ini boleh kita jadikan fa'il dan juga dia boleh dijadikan maf'ul bi. Contoh lafaz nama orang misalnya kita jadikan fa'il, Mahmud. Ja'a Mahmudun. Nah, berarti Mahmud ini adalah fa'il. Sekarang kalimat Mahmud kita jadikan objek, maf'ul bihi. Kita mengatakan ra'aitu Mahmudan. Mahmudan berarti sebagai fa'il. Demikian. Itu kata Al-Imam Abul Qasim Az-Zanjadi. Sedangkan definisi-definisi yang lainnya, ya itu memang sahih, cuman definisi itu diberikan untuk mubtadi'in, untuk orang-orang pemula yang mana mereka itu baru belajar ilmu bahasa Arab. Makanya definisi itu didatangkan. Itu ahsan juga. Itu bisa kita jadikan referensi, kita hafalkan definisinya. Namun tidak boleh seorang talib al-ilm mencukupkan hal tersebut. Dia harus lebih mengembangkan potensi dirinya untuk banyak mengambil berbagai sumber tentang ta'rifat allati tata'allaku bi'ilmin nahwi, definisi-definisi yang ada kaitannya dengan ilmu nahwu. Ini adalah perkataan Imam Abul Qasim Az-Zanjadi di dalam kitabnya Al-Idah fi Ilal An-Nahwi. Afwan Ustaz, mohon diulangi Ustaz dari awaqi'an Ustaz. Aw waqi'an fi hiyazi al-fa'ili aw maf'ul bihi aw al-maf'uli bihi.
Baik. Jadi maksudnya kalimat ini dia itu kedudukannya bisa kita jadikan sebagai fa'il dan juga bisa kita jadikan sebagai maf'ul bihi. Jadi ketika kita mengatakan ja'a Mahmud, Mahmud datang. Mahmud ini ternyata boleh kita jadikan sebagai objek juga. Ra'aitu Mahmudan. Saya melihat Mahmud. Ya, demikian. Ya. Nah, ini definisi yang disebutkan oleh Imam Abdul Qasim Az-Zanjani. Baik. Nah, dan di sini ikhwan ya kiram, ya, kita kembalikan dulu kepada orang yang mereka itu baru belajar bahasa Arab. Apa maksudnya? Maksudnya begini, antum, ana, kita semua yang sekarang berada di majelis keturunan nada ini, insya Allah sudah pernah belajar. Jadi gampang dan mudah untuk membedakan mana yang namanya isim, mana yang namanya fi'il, mana yang namanya huruf. Ya. Dalam segi arti saja kita sudah tahu karena kita paham apa? Ta'rif al-ism. Kita tahu. Jadi isim misalnya itu adalah kata benda, kata sifat, nama orang dan lain sebagainya. Itu kita tahu karena kita sudah pernah belajar. Yang menjadi iskal, yang menjadi permasalahan bagaimana hal ini bisa diketahui bagi mereka orang-orang yang baru belajar ilmu nahwu. Apa yang mereka lakukan? Ya tentunya tadi disebutkan. Mereka bisa mengetahui hal tersebut dengan mendeteksi tanda-tanda isim. Nah ini untuk al-mubtadi'in, untuk pemula. Jadi mereka tidak perlu repot-repot lagi mencari arti. Misalnya kitabun. Apa artinya kitab ya? Enggak perlu. Kenapa? Dengan tanda itu mereka langsung tahu, oh ternyata kitabun ini adalah isim dikarenakan ada tanwinnya. Baik, demikian. Kemudian disebutkan di sini oleh muallif rahimahullah taala, ya. Fa ammal ismu, adapun isim, fa yu'rafu bi al, maka bisa diketahui dengan al. Karrojuli, contohnya ar-rajul, wabit tanwini karrojulin, dan dengan tanwin seperti rajulin. Ya, wabit tahdithi anhu kata'i darbut, ya, kata'i darabtu. Kemudian at-tahdits anhu seperti ta darabtu, yaitu tu. Jadi maksudnya at-tahdits di sini wabil hadithi anhu maksudnya apa? Musnad. Ya, musnad wal musnad ilaihi. Insyaallah taala akan kita bahas juga tentang musnad dan musnad ilaihi. Di sini muallif hanya menyebutkan 3 tanda. Yaitu pertama al, yang kedua tanwin, dan yang ketiga al-musnad dan musnad ilaihi wabil hadithi anhu. Baik. Yang pertama ikhwan yang kiram, perhatikan lafaz al. Jadi yang sahih kita menyebutnya al, bukan alif lam. Karena kenapa? Huruf ini itu bisa dibaca al, ya, bukan alif lam. Misalnya al-kitabu, al-qalamu. Kita enggak baca alif lam kitab, alif lam qalam. La. As-sahih naqul, kita katakan al-kitabu, al-qalamu. Baik. Kemudian yang kedua ikhwan yang kiram, perhatikan. Tanwin dengan al itu tidak bisa bertemu. Apa maksudnya? Kalau antum dan antunna sudah memberikan al pada kalimat tersebut, maka mamnu' tanwin. Tidak boleh antum dan antunna tanwin.
Jadi misalnya di sini ya, ar-rajulu, lu. Enggak boleh dikatakan ar-rajulun, khata. Ya, jadi tanwin sama al itu bagaikan air dengan minyak. Ya, kalau ada alnya tidak ditanwin. Berarti kalau mau ditanwin maka alnya dihilangkan. Rajulun, ar-rajulu. Demikian. Dan tentu maknanya berbeda. Kalau menggunakan al itu berarti apa? Ma'rifah. Sedangkan ditanwin berarti dia nakira. Dan insyaallah ta'ala antum dan antuna sudah paham. Baik. Nah, kemudian at-tanwin. Ma huwa tanwin? Ikhwan, apa yang dimaksud dengan tanwin? Nah, apa yang dimaksud dengan tanwin? Ikhwan. Nah, نون زائدة ساكنة تلحق بالآخر لفظا لا خاطئ. ma huwa. Naam. وهو نون زائدة ساكنة تلحق الآخر لفظا لا خطا. Baik, ahsan. Naam. At-tanwin hiya nunun sakinatun, ya, labban, ya, ay tuntak wala tuktab. Ay maksudnya apa? Tuntaku wala tuktabu. Tuktabu. Tayyib. Nah, ya, jadi perhatikan. Ada di sini misal kita katakan rajulun, rajulun. Nah, ini asalnya adalah rajulun. Rajulun. Nah, ini ada nun sakinah. Jadi dia tuntok kita sebutkan cuma tidak ditulis. Jadi kalau kita tulis seperti ini salah, khata. Yang sahih dibuat tanwin seperti ini menunjukkan ada nun sakinah yang dia itu tuntok, dilafalkan, disebutkan namun tidak ditulis. Dan tanwin itu insyaallah sudah antum tahu macam-macamnya, ada dhammatain, kemudian fathatain, kemudian kasrahtain. Naam. Baik. Wabil hadithi anhu katai darabtu. Dan hadis anhu yaitu mustad ilaih seperti pada kalimat darabtu. Nah, sekarang ana mau bertanya kepada ikhwan dan akhwat. Huwa itu isim atau bukan? Ikhwan. Huwa Isim Ustaz. isim. Isim ya. Akhwat. Isim ya Ustaz. Isim. Baik, ahsan. Nah, kalau antum dan antunna sepakat bahwasannya huwa adalah isim, ana mau minta tanda isimnya. Ikhwan, apa tanda isimnya huwa? Isnad laisat.
Ikhwan. Naam. Apa tanda isimnya huwa? Isnad ilaih, Ustaz. Baik, itu kalau misalnya dia bergandengan dengan yang lain. Sekarang kita hanya menyebutkan huwa saja. Seperti kita sebutkan ar-rajulu. Ar-rajulu ini dia isim karena ada alnya. Rajulun. Rajulun ini isim karena ada tanwinnya. Sekarang kita hanya menyebutkan huwa saja. Dilihat namanya. Dilihat namanya. Dilihat namanya, maksudnya seperti apa dilihat namanya? Karena huwa itu adalah namanya isim domir. Isim dhamir. Baik, isim dhamir berarti dia isim kan? Iya. Iya. Isim kan ada tanda-tandanya. Sekarang anak tanya, dhamir ini tandanya apa? Karena kalau misalnya hanya dilihat namanya itu untuk mereka yang sudah pernah belajar bahasa Arab. Bagaimana kalau misalnya untuk mubtadiin yang baru pemula? Mungkin karena domir itu menggantikan isim musamman. Domir menggantikan isim mutsanna. Bagaimana maksudnya? Menggantikan suatu yang punya nama. Jadi dia hakikatnya sama, dia menunjukkan suatu yang punya nama kan isim. Baik. Nah, ahsan ikhwan. Akhwat. Nah, akhwat. Karena huwa bisa menjadi fa'il sebagaimana keterangan al-ismu huwa makana fa'il. Karena huwa bisa menjadi fa'il sebagaimana keterangan tadi. Tayyib. Ahsan. Nah, begini ikhwan likram akhwati al-karimat. Ya, pada asalnya semua yang antum dan antunna sebutkan itu tidak akan ana salahkan. Cuman ana akan berbagi sedikit faedah kepada antum dan antunna. Apa itu? Isim itu ada dua. Ada namanya isim sharih, kemudian ada namanya isim ghairus sharih. Baik. Perhatikan, tulis, akhwan, sebentar. Nah. Yang pertama namanya ismun sharih. Yang kedua ismun ghairus sharih. Ya. Ghairus sharih. Isim sharih adalah isim yang dia memiliki tanda-tanda isim. Contohnya di sini ada ar-rajulu, ada alnya. Ar-rajulu ada alnya. Kemudian lagi misalnya al-ma'u ada alnya. Rajulun ada tanwinnya. Ma'un ada tanwinnya. Baik. Itu namanya ism sharih, ismun sharihun atau al-ismus sharihu. Yang kedua ada namanya al-ismu ghairus sharih. Isim yang tidak sharih. Apa itu? Isim yang dia isim cuma memang tidak memiliki tanda-tanda isim. Tanda-tanda isimnya ini nanti dia tidak disebutkan ketika kita menyebutkan lafadznya tersebut. Jadi tidak ada. Contohnya huwa, anta, hum. Tidak ada tandanya di sini. Nggak ada tanwin, nggak ada al. Tapi apakah mereka isimnya? Isim. Cuman isim ghairus sharih. Al-ismul ladhi la yujad fihi al-alamat. Tayyib. Tamam ya ikhwan dan akhwat? Jelas sampai sini? Tamam Ustaz, jazakallahu khairan barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Selanjutnya. Wabil hadithi anhu
katai darabtu. Nah, di sini ikhwan yang kiram, perhatikan ya. Nah, Allah. Nah, perhatikan ini ya. Itu adalah pembahasan tentang musnad dan musnad ilaihi. Di dalam ilmu nahwu ada istilahnya musnad dan musnad ilaihi. Berkaitan dengan hubungan antara dua unsur dalam sebuah kalimat, yaitu ya tadi musnad dan al-musnad ilaihi. Apa yang dimaksud dengan musnad dan apa yang dimaksud dengan musnad ilaihi? Baik. Maka kita katakan ya, kalau musnad itu adalah bagian dari kalimat yang disandarkan atau diberitakan kepada sesuatu. Perhatikan, musnad adalah bagian dari kalimat yang disandarkan atau diberitakan kepada sesuatu, dikabarkan kepada sesuatu. Itu namanya apa? Musnad. Baik. Ya. Nah, jadi bagian ya dari kalimat yang disandarkan atau diberitakan kepada sesuatu. Ana ulangi ya. Nah, ana mau tulis qadarullah agak errornya. Ya, afwan. Adalah bagian dari kalimat yang disandarkan atau diberitakan kepada sesuatu. Itu namanya musnad. Insyaallah akan kita berikan contohnya, semoga jelas. Adapun musnad ini adalah bagian dari kalimat yang menjadi tempat sandaran. Bagian dari kalimat yang menjadi tempat sandaran. Baik. Mudahnya seperti ini. Ana akan menyebutkan apa saja yang termasuk musnad ilaih. Baik. Ana akan sebutkan. Nah, al-musnadu ya. Al-musnadu ilaihi. Ya. Yang pertama adalah fa'il. Fa'il. Yang kedua naibul fa'il. Naibul fa'il. Yang ketiga mubtada. Al-mubtada'u. Mubtada'u. Mubtada'u. Al-mubtada'u. Kemudian yang keempat adalah ismu kana wa akhwatuha. Wa akhwatuha. Baik. Ini bagian-bagian al-musnadu ilaihi. Baik, tamam. Kemudian bagian musnad itu al-musnadu. Musnadu. Yang pertama adalah khobar kana.
Khobar kana. Khabaru kana wa akhwatuha. Wa akhwatuha. Yang kedua, khobar mubtada. Khobar mubtada. Misalnya contohnya Zaidun qaimun. Qaimun sebagai musnad. Kemudian Zaidnya sebagai musnad ilaihi. Demikian. Ya. Kemudian yang ketiga adalah al-fi'lu. Al-fi'lu. Allahu a'lam bishawab. Ini mencakup ya fi'il amr, kemudian fi'il madhi, fi'il mudhari sama fi'il amr. Baik. Nah, ini yang disebut dengan kata Syekh Al-Imam Ibnu Hisam, dia mengatakan wabil hadithi anhu katai darabtu, dan menyebutkan wabil hadithi anhu ay al-musnad dan musnad ilaihi. Baik. Kemudian beliau menyebutkan syarah ya. Lamma bayantu ma man hasarat fihi anwa'ul kalimati ats-tsalatsati syara'tu fi bayani ma yatamayyazu bihi kullu wahidin minha an qasimaihi. Baik. Litatimma faidatu ma dzakartuhu. فذكرت للاسم ثلاث علامات. Nah, ketika aku menjelaskan bahwasannya terbatas kalimat itu di dalam 3 hal. Syara'tu, maka aku mulai menjelaskan sesuatu yang mana dengannya isim itu bisa dibedakan dari jenis-jenisnya agar faedah itu menjadi sempurna atau faedah itu bisa dipahami oleh kalangan para thalabul ilm. Maka aku menyebutkan tiga tanda. Ya. Yaitu alamatan min awwalihi wahiyan alif wal lam ay al. Yang tadi kita sebutkannya yang sahih adalah lafaz al. Kal farasi wal gulami, seperti al faras sama al gulam. Demikian ya. Kemudian wa alamatan min akhirih, dan tanda dari akhirnya yaitu at-tanwin, nunun zaidah atau nunun sakinah zaidah tulhaqul akhirah lafdhan la hamdan bi ghairi taukidin. Contohnya Zaid, rajulin, wa sah, wa hina idzin, wa muslimatin. Fahadhihi wa ma ashbahaha asma'un bidalili wujudi tanwini fi akhiriha. Ini semua adalah isim, serupa dengan isim dan menunjukkan, atau semuanya adalah isim dan menunjukkan dalil akan hal ini adalah tanwin di akhirnya. Baik. Perhatikan ikhwanul kiram, sebelum kita akhiri, perhatikan lafaz sah. Apa artinya sah? Diam, Ustaz. Uskut, Ustaz. Baik. Sekarang ana mau tanya, mal farqu baina uskut wa sah? Ikhwan, ikhwan jawab. Uskut fi'il amr, Ustaz. Kalau sah Isim ya? Apa? Isim fi'il amr, Ustaz. isim bil amr. Baik. Itu perbedaan pertama. Perbedaan kedua apa? Dari segi makna.
Apa? Kalau isim fi'il amr tidak menerima ya mu'annas mukhatabah Ustaz. Baik. Kemudian Kalau fi'il amr dia menerima tak mukhatabah, ya mu'annas mukhatabah, wa dalalatu 'ala tulab. baik. Kemudian akhwat, ada lagi tanda yang lainnya. Nah, Dan sahih ini juga Ustaz. Kalau untuk mufrad juga sah, untuk musanad juga sah, untuk jamak juga sah, meliputi mudzakkar ataupun mu'annas Ustaz. baik, Hasan. Baik. Nah, baik. Di dalam bahasa Indonesia, uskut itu artinya diam. Sah juga diam. Perbedaan pertama tadi disebutkannya, kalau uskut itu fi'il amr, kalau sah isim fi'il amr. Baik. Ahsan. Kemudian yang kedua, uskut itu adalah amrun amun bisukun. Jadi suruh diam, perintah diam ini dari semua perkataan. Jadi apa? Dia sama sekali nggak boleh berbicara. Jadi misalnya begini, sekarang antum kita sedang apa? Majelis kontrol nada. Anda mengatakan kepada antum semuanya, uskutu, diamlah kalian. Apa maksudnya? Semua ucapan, tidak ngobrol dengan temannya, tidak berbicara sendiri. Itu namanya kalimat uskut. Sedangkan kalimat sah itu adalah at-talabu min syakhsin an yaskuta 'anil kalami khususan. Jadi meminta diam dari seseorang dari perkataan yang khusus. Apa maksudnya? Misalnya kita, ana dengan antum, dan ada satu ikhwan yang mengatakan si A sah diam dari ucapan ini. Jadi ada ucapan-ucapan yang mana dia itu boleh ngomong, cuma nanti ucapan yang ini, khusus yang ini, itu dia apa? Diam. Jadi ada ucapan yang dia itu boleh mendiamkan diri, itu makanya perintahnya sah. Jadi ada kalam-kalam yang dia boleh bicara, ada yang nggak boleh bicara. Perintahnya apa? Sah min hadzal kalam. Bukan uskut min hadzal kalam, tapi apa? Sah min hadzal kalam. Demikian. Ya. Dan juga ya, kalimat uskut itu muncul dari perintah seseorang yang mana orang ini apa? Berisiknya bukan main. Ucapannya melanjur apa? Berisik. Makanya uskut. Sedangkan kalau sah itu berisiknya tidak begitu berisik, namun ketika kita ngomong sah, mereka diam dengan penuh adab, nggak ngomong apa-apa lagi, langsung mengerti. Langsung apa? Mengerti. Sedangkan kalimat uskut, ketika kita larang uskut, mereka diam. Namun setelah itu nanti mereka ngomong lagi. Itu namanya perintah uskut. Sedangkan kalau kita katakan sah, mereka diam dan langsung paham. Oh, berarti kita harus diam, kemudian tumaknina, mendengarkan penjelasan dari guru kita atau dari sahabat kita yang sedang berbicara kepada kita. Baik, barakallahu fikum jami'an. Hadza huwa liqa'una
Baik. Fi al-lail. Baik. Kemudian terakhir, mal farq baina al-lail wal laila. Ya. Mal farqu baina al-lail wal laila. Ya. Mal farq baina al-lail wal laila. Nah, apa bedanya antara al-lail sama al-lail? Wan dulu. Ini namanya apa? Furuq lugawiyyah. Perbedaan secara lugah. Ikhwan, apa ikhwan? Kalau al-lail itu lebih umum daripada al-lailah. Kalau al-lailah itu menunjukkan malam yang nanti yang akan datang. Kalau al-lail lebih umum. Lebih umum. Kalau al-laila malam yang akan datang, nanti malam itu. Nanti malam. Baik, ada yang lainnya lagi? Baik. Kemudian akhwat. Ya ayyatuhal akhwat, aina antunna? Hal antunna tanamna? Aina as-sawt? Hal ma'ana al-akh? Baik. Ma al-farq baina al-lail wal laila? Al-lail mufrad mudzakkar, al-lailah mufrad muannas. Wallahu a'lam Ustaz. Baik. Nah, jazakillah khair. Yang pertama, al-lail adalah makana waktuhu min ghurubis syamsi ila tulu' al-fajr. Itu namanya al-lail. Jadi dari terbenamnya matahari sampai terbitnya al-fajr. Ya, baik fajar shadiq ataupun fajar syadid. Nah, sedangkan al-laila itu biasanya dia tidak berdiri sendiri. Ya, atau bisa kita sebutkan tadi ya, yang disebut oleh Al-Fana, itu maknanya apa? Malam ini. Namun dalam segi penggunaan di dalam jumlah itu biasanya dia diidhofahkan kepada kalimat setelahnya. Seperti apa? Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Lailatu Isra wal Mi'raj. Lailatu Isra wal Mi'raj. Lailat al-Jum'ah. Lailat al-Jum'ah. Lailatu al-Jum'ah. Demikian. Nah, ada huwa al-farq baina al-lail wal lailah. Barakallahu fikum jami'an ikhwani dan akhwati al-karimat. Alhamdulillah. Ya, ini pembahasan kita pada malam hari ini. Semoga kita istiqomah sampai diselesaikan pembahasan kita ini. Apabila ada sebelumnya ada pertanyaan, Wan? Ustaz. Izin bertanya, Ustaz. Fadhal. Tadi di musnad dan musnad ilaih itu disebutkan tentang khobar kana atau dan saudari-saudarinya. Apakah mencakup dari ina juga dan donantu juga, Ustaz? Dan yang pertanyaan kedua, terkadang soh ini tertulis dengan soh yang di sukun dan ada yang soh yang di mabni di atas tanwin, Ustaz.
Ma farqu bainahuma Ustaz? Tayyib. Ya, Kalau soft ya dia dengan sukun itu berarti diam, sama artinya dengan sukut, yaitu diam semua ucapan. Tapi kalau sahid dengan kasrah, tanwin dengan kasrah, itu maknanya diam dengan ucapan tertentu saja. Nah, jelas aku Yarsa. Ya, Kemudian tentang statement antum yang pertama tadi, ya. Nah, ya termasuk juga inna beserta saudara-saudaranya itu bisa dimasukkan dalam kalimat al-musnad dan musnad ilaihi. Barakallahu fikum. Ada lagi pandangan Ikram? Izin bertanya Ustaz. Nah, tadi sebutkan bahwasanya isim, ada isim sharih sama ghairu sharih Ustaz. Nah, maka bisa katakan bahwasanya isim ghairu sharih itu selain isim mudhar Ustaz. Ini isim mubham sama isim mudmar. nah. Itu Ustaz. Jadi kalau ghairu sharih itu apaan? Itu kalimat lafaz yang dia itu kita golongkan isim, cuman dia tidak memiliki tanda-tanda isim zahiran secara nampaknya. Ya, dan bukan cuma huwa anta saja. Misalnya seperti lafaz masdar muawwal. Ya. Misalnya an tasuma, an sama tasuma. Ini disebut dengan isim bukan karena itu ya alasannya. Memang alasannya diantaranya dia bisa kita takwil kepada masdar sharih, tapi dia langsung kita katakan isim karena dia golongannya pada isim ghairu sharih, isim yang dia isim cuman tidak ada disebutkan tanda-tanda pada lafadznya ketika kita lafadzkan. Demikian ya akhi al-aziz. Barakallahu Wa fiikum barakallah. Baik. Nah, ada lagi ikhwan? Ustaz, Afan, kalau mudhof masalah musnad ilaih atau isnad ilaih, mudhof itu termasuk nggak Ustaz? Mudhaf. Nah, itu termasuk. Cuman di sini mu'allif tidak menyebutkan memperinci, ana cuma memperinci sedikit saja tadi. Allah Ta'ala akan disebutkan insyaallah Ta'ala pada pertemuan berikutnya jika ana tidak lupa, tinggal limitkan. Jadi untuk sementara untuk musnad ilaih itu gambarannya kecilnya seperti tadi ya. Syukran Ustaz. Nah, jadi mudhaf ilaih itu termasuk juga musnad dan musnad ilaih. Barakallahu fiik. Baik. Baik, barakallah. Akhwat dari dan akhwat موجود سؤال السؤال موجود أخوات غير موجود أستاذ. طيب نعم خير إن شاء الله تعالى. Kita akhiri sampai di sini, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.